Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Diva. Seperti biasa di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video kali ini kita akan menyimpan data ini ya, data form izin absen gitu ya. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membuat formnya ya, kurang lebih seperti ini, perbaikan form yang kita buat di video sebelumnya gitu ya. Jadi ketika kita misalnya mau izin, nah kita masuk ke halaman izin, kemudian kita klik tanda atau tombol plus ini. Kemudian kita akan dihadapkan dengan tiga pilihan. Kita mau izin absen, mau izin sakit, atau izin cuti. Nah, di sini kemarin kita baru membuat form untuk izin absennya, gitu ya. Dan di sekarang kita akan melakukan proses penyimpanan datanya. Tapi sebelumnya di sini ada beberapa perbaikan juga di formnya ya. Kalau teman-teman perhatikan, ketika diklik nih jumlah harinya dia muncul tanggal. Harusnya itu nggak boleh muncul tanggal ya, karena kan si jumlah hari ini bukan field untuk mengisi tanggal. Oke, nah berarti di sininya di bagian formnya kita buka lagi si form form create.p.php-nya yang ada di dalam folder izin ya. Nah, di sini kita hilangkan si class date figure-nya ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita coba reload lagi. Oke. Oke ya. Di sini sudah tidak ada untuk si tanggalnya ya. Dan di sini kalau misalnya nggak mau muncul autocomplete seperti ini ya, teman-teman tinggal matiin aja autocomplete-nya ya. Nah, autocomplete-nya di off-in aja gini. Nah, jadi ketika diklik dia nggak akan muncul nggak akan muncul lagi si tanggalnya gitu ya. Kemudian nah supaya si jumlah harinya itu nggak bisa di input, di sini kita tambahin read only. Karena kan si jumlah hari ini dia berdasarkan perhitungan menghitung dari tanggal dia mulai izin sampai akhir tanggal izinnya gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh diisi manual untuk jumlah harinya. Oke, di sini udah di read only ya, jadi nggak bisa diklik, nggak bisa di input. Dan untuk di bagian keterangan, nih kita bisa menggunakan, misalnya kan ini kan beda nih, formnya beda sendiri ya. Nah, dengan yang di atas. Nah, kita samain aja. Di sini kita bisa menggunakan yang sama aja. Kita menggunakan input ya. Kita tidak menggunakan text area. Kita bisa menggunakan input aja seperti ini. Kemudian untuk ID-nya kita rubah jadi keterangan ya. Oke, untuk read only-nya kita hapus. Seperti ini. Ini kita copy paste dari form yang ini ya, form yang jumlah hari supaya cepat. Nah, ini untuk yang jumlah harinya pun kita ganti placeholder-nya menjadi keterangan. Oke. Kalau sudah kita coba reload. Nah, ini udah sama ya. Cuman misalnya yang keterangan pengen si tingginya itu atau si jaraknya itu, karena mungkin nanti dia nulis panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya ke sini kan mepet ya nantinya. Nah, dia pengen misalnya si keterangannya itu tingginya agak tinggi gitu ya. Oke, kita atur tinggi yang untuk keterangan. Oke, di sini kan ada ID ya. Di keterangan itu dia punya ID namanya keterangan. Nah, kita ke atas saja. Di atas itu ada bagian style. Di bagian style kita tinggal tambahin ID keterangan ya, pakai tanda pagar gini. Oke, kalau sudah, nah kita kasih atribut height gitu ya. Kita kasih atribut height di sini. Kemudian kita kasih tingginya itu misalnya 3 rem. Kita kasih important supaya height-nya itu dipaksakan gitu ya. Maksudnya dia ngacunya itu nanti tingginya itu ke sini nih. Oke. Karena kan di sebelumnya juga dia punya punya stylenya sendiri gitu ya. Nah, di sini nggak bisa ya. Kenapa? Oke, height ID keterangan height 3 rem. Oke, ini kenapa nggak bisa? Oke. Sebentar ya, kita coba reload dulu. Kita coba klik kanan inspect. Kita lihat di bagian stylenya, di bagian elemen
sini ya. Oke, di sini harusnya bisa. 5, coba 5 ya. Nah, 5 bisa ya. Oke, mungkin kita untuk tingginya kurang ya tadi ya. Kita bisa gunakan misalnya tingginya itu jangan 3, kita pakai di sini 8 mungkin ya. Kita coba reload. Oke, nah di sini cukup ya. Cukup sepertinya. Oke. Oke ya, kalau sudah atau misalnya kalau 8 ini ketinggian, ini kita kasih 5 aja deh. Oke, nah segini cukup lah ya. Oke. Nah, Oke. Kita lanjutin lagi ya. Ini untuk validasinya udah jalan ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses penyimpanannya. Oke, kita masuk ke proses penyimpanan datanya. Oke, kita perhatikan di bagian form ya. Di bagian form ini kita arahkan ke presensi bukan ke izin ya, di sini slash izin ke store gitu ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa CSRF-nya juga masukkan. Di sini metodenya kita gunakan FOSS. Kemudian kita bikin ini ya. Kita bikin rootnya ya. Nah, izin absen slash store. Nah, nanti yang tadi juga harusnya izin absen ya. Di sini harusnya izin absen. Oke, kalau sudah di sini absen store ya. Kemudian nanti diarahkan ke function store yang ada di dalam izin absen controller. Nah, kita buka izin absen controllernya. Oke. Nah, sebenarnya kan sebelumnya di versi yang pengajuan izin sebelumnya kan kita sudah membuat ini ya, perintah untuk simpan data izinnya ya. Nah, ini kita tinggal copy paste aja sebenarnya, cuma nanti kita akan ada beberapa perubahan ya. Bentar. Supaya cepat aja. Coba di sini ya, store izin. Nah, ini nih. Di presensi controller itu ada function yang namanya atau ada metode yang namanya store izin. Kita copy paste saja. Kita simpan di controller izin absen ya di sini. Nah, kita ganti di sininya menjadi store. Oke, kemudian untuk outs-nya kita load dulu ya seperti ini. Oke, untuk DB-nya juga. Nah, di sini akan ada beberapa penyesuaian teman-teman di tabelnya, karena kan di sini untuk izinnya itu kan di sini ada yang sebelumnya itu di tabelnya itu kan cuma ada tanggal izinnya saja 1 hari gitu ya. Nah, sedangkan kan di sini kita ada tanggal dari dan tanggal sampainya gitu ya. Artinya si karyawan bisa mengajukan izin itu lebih dari 1 hari. Nah, tadi di versi sebelumnya kan itu cuma bisa 1 hari aja gitu ya. Kalau misalnya besoknya mau izin lagi berarti kita harus input lagi. Nah, itu kan agak kurang efektif juga ya dan agak kurang efisien juga. Nah, makanya di sini kita rubah jadi si karyawan bisa memilih berapa hari dia mau izin gitu ya. Nah, otomatis di dalam database-nya atau di dalam tabelnya harus ada disesuaikan ya. Misalnya kita hapus aja di semuanya ya. Kita truncat dulu datanya semuanya. Oke. Nah, datanya udah kosong. Sekarang kita desain tabel lagi, klik kanan desain tabel. Nah, di sini kita rubah tanggal izinnya menjadi tanggal izin dari gitu ya. Kemudian kita tambahin lagi tanggal izin sampai gitu ya. Oke. Tanggal izin dari, tanggal izin sampai. Kemudian statusnya tentunya harus ada ya untuk membedakan dia mengajukan izin absen atau izin sakit atau izin cuti gitu ya. Keterangan oke, status approve. Nah, oke, segini aja ya. Jadi perubahannya itu di bagian tanggalnya. Ada tanggal izin dari dan tanggal izin sampai yang menandakan mulai dia izin dan tanggal berakhir si karyawan tersebut izinnya gitu ya. Oke, kalau sudah kan tadi kan kita udah copy paste nih si metode store-nya ya. Nah, di sini kan berarti kan ada perubahan nih. Yang tadinya cuma tanggal izin jadi tanggal izin dari gitu ya. Tanggal izin dari ini diambil dari si ini, tanggal izin dari yang di sini ya. Di sini kan ada tanggal izin dari, ada tanggal izin sampai. Berarti di sininya tanggal izin dari. Kemudian kita copy paste lagi, kita rubah darinya menjadi sampai seperti ini.
Nah, sampai ya. Oke, kalau sudah Nick otomatis dia mengambil dari session dari sessionnya gitu ya, dari data out nih. Kemudian di sini ada status, oke. Statusnya itu secara defaultnya itu statusnya 0 harusnya ya. Nah, di sini kalau yang sebelumnya itu di secara defaultnya harusnya 0 ya. Sebentar, di sini kan nggak ada status ya. Nggak ada status itu. Oh iya, status itu kan yang membedakan kan di sini tuh ada status approve ya. Kalau status approve defaultnya itu dia 0. Tapi kalau misalnya status itu dia membedakan dia itu izin, sakit atau cuti gitu ya. Nah di sini kita kasih aja nih apa? Kita kasih atau udah ya. Karena di sini kan kita kan bedakan masing-masing controller ya. Jadi otomatis di sini yang statusnya ini dia otomatis nilainya itu adalah i. Itu artinya izin gitu ya. Itu artinya izin. Gitu. Kalau sebelumnya kan dia berbentuk option ya di formnya itu. Statusnya itu kan izin, sakit atau cuti. Nah, kalau sekarang karena kita akan pisahkan masing-masing pengajuan gitu ya, izin absen di controller izin absen ya, atau cuti controller gitu, dia punya controller masing-masing, sehingga di sini ya secara defaultnya ketika dia mengajukan izin absen ya berarti di sini statusnya itu adalah i atau izin gitu ya teman-teman ya. Nah di sini berarti karena fieldnya dirubah menjadi tanggal izin dari, kemudian value-nya kita ambil dari si variabel tanggal izin dari ya, kemudian satu lagi tanggal izin sampai diambil dari value-nya si variabel tanggal izin sampai. Oke, sudah. Kalau sudah, nah di sini simpan. Untuk proses simpannya sama ya, untuk proses simpannya seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal reload, kita tinggal coba ya. Oke. Nah untuk jumlah hari kenapa tidak dimasukkan? Karena jumlah hari itu kan dia adalah merupakan field yang berdasarkan perhitungan tanggal dari sampai dengan tanggal sampai atau tanggal berakhir si izinnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sifatnya itu perhitungan, tidak perlu buatkan fieldnya. Jadi kita nanti hitung jumlah harinya itu ya ada dari sini, dari tanggal dari dan tanggal sampainya gitu ya. Oke, kita coba input misalnya. Nah di sini kan kalau tadi kelihatan ya ada yang muncul nih auto complete-nya, kita matiin aja supaya tidak mengganggu ya. Oke, di sini auto complete-nya kita matiin. Auto complete off. Oke, kita coba misalnya kita mau izin dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Nah, otomatis di sini 3 hari ya. 3 hari keterangannya misalnya mau menikah atau kalau mau menikah kan ada cuti ya. Misalnya ada keperluan keluarga misalnya gitu ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita kirim. Nah, di sini ada error. Method is not supported. Oke, di sini yang salah bagian rootnya. Ya, di sini kan formnya itu dia metodenya post. Berarti di sini di rootnya juga harusnya post, bukan get ya. Kita coba reload lagi. Kita coba reload ya. Kita isi lagi, misalnya mau izin dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15. Di sini otomatis terhitung 3 hari. Keterangannya adalah misalnya keperluan keluarga. Kalau sudah, kita klik kirim. Nah, di sini masih error lagi. Di sini ada variabel tanggal izin. Nah, variabel tanggal izin. Oke. Nah, ini sebenarnya udah kesimpan ya. Cuman kan ketika dia nge-redirect ke halaman izin absennya, sebelumnya kan dia menampilkan fieldnya itu tanggal izin ya, menampilkan di data halaman izinnya tuh, ya. Nah, berarti di sini juga harus ada beberapa perubahan lagi di halaman ininya, di halaman indeksnya ya, di halaman izinnya. Di halaman izinnya itu berarti ada di mana nih? Slash izin absen. Coba slash izin absen itu ada di izin controller di bagian create ya. Sebentar. Di presensi izin ya. Nah, kalau nggak salah di presensi izin nih.
Nah, di sini di halaman ini nih, slash presensi slash izin ya. Slash berarti dia ada di presensi controller. Nah, ini nih di metode izin yang ini ya. Oke. Kalau sudah kita buka view-nya. Nah, view-nya kan seperti ini ya. View-nya itu, nah di sini kan dia kan nampilinnya tanggal izin, sedangkan tanggal izinnya udah dirubah ya. Berarti di sini kita rubah menjadi tanggal izin dari aja ya. Kita coba reload dulu. Kita masuk ke halaman izin. Nah, sekarang ada nih udah masuk ya, keperluan keluarga. Nah, cuman di sini kita akan rubah ya tampilannya. Ini kan dia cuma nampilin tanggal 13 nih. Kita nggak tahu dia tanggal 13 sampai tanggal berapanya kan belum dimunculin ya. Nah, untuk cardnya, nah di sini di home juga ya. Nah, di bagian home juga nih ya, karena ada perubahan di bagian tanggal izinnya, otomatis di sini juga harus ada penyesuaian di bagian halaman depannya ya. Di bagian halaman dashboardnya kita masuk berarti ke dashboard ya, ke home, ke dashboard. Nah, dashboard ya, kita cari tanggal izin tapi nggak ada ya. Dashboard tanggal izin nggak ada. Oke, kita ke dashboard controller ya. Nah, kita cari tanggal izin. Nah, di sini ada tanggal izinnya ya, rekap izin nih. Tanggal izinnya kita ganti menjadi tanggal izin dari. Atau nanti juga akan ada penyesuaian lagi ya sebenarnya. Ini cuman biar nggak error dulu aja ya. Kita supaya tidak error dulu. Oke, kita coba reload. Oke, di sini kita balik ke home. Oke, udah nggak error ya. Nah, itu dia nanti itu errornya di sini nih, bagian sini. Di bagian sini kan dia kan ada query ya yang mencari jumlah izin pada bulan tersebut gitu ya, jumlah izin pada bulan tersebut. Nah, nanti muncul rekapnya di sini ya. Nah, tadi kan ada query-nya itu kan where tanggal izin. Nah, si tanggal izinnya kan dia udah dirubah jadi tanggal izin dari ya. Makanya di sini error gitu ya, error. Tapi nanti kita akan ada beberapa penyesuaian lagi ya. Oke. Kalau sudah, nah di sini kan udah kesimpan ya, datanya udah kesimpan nih, ya. Nah, kita akan coba absen dulu ya. Nah, di sini. Maaf, Anda berada di luar radius kantor. Berada di luar radius kantor. Maksud saya kita mau rubah ini nih, mau rubah tampilannya nih. Ini kan yang muncul cuman si tanggal izin darinya aja ya. Nah, di sini status izinnya sih udah ada ya, keterangannya juga udah ada. Gitu. Nah, sebenarnya kita pengen si cardnya itu kayak yang di halaman home-nya ya, di halaman dashboard-nya nih, di sini nih. Kan kemarin kita udah ngerubah tampilan si bagian card-nya ya, bagian list-nya nih, ya. Nah, tapi di sini karena kita belum absen, jadi kita nggak tahu nih ya tampilannya seperti apa nih ya, tampilan si card-nya yang sebelumnya ya. Nah, supaya teman-teman juga lihat dulu nih si card-nya yang kemarin itu kayak gimana, kita coba absen dulu ya. Kita coba absen dulu. Nah, oke, di sini udah ada ya, kita udah berada di radius nih. Kita coba klik absen masuk. Oke, maaf waktu habis. Oke, di sini kita setting dulu ya jam kerjanya ya, karena kita setting dulu jam kerjanya ya. Karena kan kemarin kita udah uji coba ya, malah ngatur-ngatur rubah jam kerjanya. Jadi sekarang kita nggak bisa absen. Nah, kita setting dulu, atur dulu jam kerjanya supaya kita bisa absen dulu ya. Oke, di sini error. Nah, tanggal izin in where close ya. Tanggal izinnya nih dashboard admin, di dashboard admin juga ya. Admin tanggal izin atau di dashboard admin ya. Dashboard controller, dashboard admin nih. Tanggal izinnya. Nah, ini nih. Tanggal izin, jadi tanggal izin dari aja ya. Oke, kita coba reload. Oke. Di sini ya. Kita coba reload dulu untuk halaman adminnya ya. Kita masuk ke data master.
karyawan ya. Nah, di sini ada Fitriani Nur. Oke. Non shift ya, non shift. Berarti sekarang tuh kan hari Selasa. Selasa itu dia non shift. Oke, kita atur jam kerjanya di bagian non shift di sini. Oke, untuk jam mulainya jam 5, masuknya jam 8, batas akhir absennya itu kita setting jam 16 aja ya. 16.00. Oke, 16.00. Kalau sudah, kita simpan aja. Oke, kita coba absen lagi ya. Kita klik absen. Terima kasih. Oke, Selamat udah bekerja. bisa absen ya. Nah, kita bikin si cardnya itu kayak gini ya. Kayak gini, jadi ada shadow-shadownya di di belakangnya gitu ya, supaya lebih timbul dan supaya lebih lebih elegan aja ya si tampilannya ya. Oke, ini kita tinggal copy paste saja ya, tinggal copy paste di bagian dashboard tentunya ya. Di bagian dashboard nih kita berarti masuk ke dashboard. Oke, kita masuk ke dashboard ya. Kita masuk ke si file dashboard.blade.php ya. Kita masuk ke file dashboard.blade.php, kemudian nah di sini kan ada card body nih. Kita copy aja. Card div class card, kemudian ada card body ya. Nah, di sini kita copy aja. Oke. Di sini ya, sampai ke sini deh. Sampai ke history content, kemudian icon presensi. Nah, di sini deh. Ya, kita copy sampai sini dulu. Oke, kemudian kita paste di bagian izin. Nah, bagian izin ini ya. Yang tadinya kita menggunakan UL sama LI gitu ya. Nah, supaya lebih menarik kita gunakan card. Ini kita nonaktifin aja. Kita nonaktifin aja dulu, kemudian nah, di sini kita copy yang tadi kode si div class cardnya. Kemudian kita tutup dulu ya si divnya. Tutup dulu. Nah, biar nggak kabur. Oke. Kalau sudah kita coba reload dulu. Kita masuk ke halaman izin. Harusnya cardnya udah ada. Oke, cardnya udah ada. Nah, sekarang kita tinggal ganti bagian iconnya ya. Bagian iconnya kita ganti pakai icon dokumen ya. Karena kan dia pengajuan izin kan. Biasanya kan pakai form atau lembar dokumen pengajuan izinnya gitu. Jadi di sini iconnya kita mau icon dokumen atau icon kertas gitu ya. Oke, iconnya itu kita gunakan tabler icon ya. Tabler icon. Nah, kita buka sini. Oke, kita cari file teks aja. File. Nah, ini aja ya, dokumen nih. File type dokumen. Nah, seperti ini aja lah. Kita atau misalnya ada yang file, coba file yang ini nih. Bisa pakai yang ini atau yang icon file itu yang ini. Nah, ini ya file description deh. Kita pakai yang file description. Kita copy SVG-nya, kemudian kita ganti si iconnya. Ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, oke. Di sini kita bisa perbesar ya. Di sini kalau SVG bisa diperbesar nggak ya? Saya lupa. Coba kita rubah menjadi iconnya itu 48, height-nya 48 ya. Kita coba reload deh. Nah, bisa ya. Oke, bisa ya 48, atau di sini misalnya kalau kurang besar 48 kan 24, 48. Kita coba 52 deh. 52 ya. Nah, bisa seperti ini ya.
Atau misalnya teman-teman kalau mau pakai icon yang lain supaya lebih mudah ya untuk kasih warna, untuk rubah ukuran, teman-teman juga bisa pakai ini, pakai icon dari ion icon seperti ini ya. Dari ion icon teman-teman juga bisa cari di sini di Google namanya ion icon. Nah, kita cari di sini file. Nah, file yang ini ya, kita pakai yang ini aja deh. Kita copy ion iconnya, kemudian kita ganti di sini ya. Kemudian kita kasih kayak tadi nih, style font size-nya 48 pixel. Itu lebih gampang ya. Nah, di sini kita kasih style font size 48 pixel. Kita kasih color, coba color blue. Kita coba reload dulu deh. Nah, bisa ya warnanya biru ya. Atau misalnya kalau warnanya terlalu ngejreng gitu ya, kita rubah ke yang lebih soft gitu ya, birunya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa disamakan dengan si warna aplikasinya aja ya. Kita coba reload. Nah, udahlah cukup ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal di bagian ini kita copy paste lagi nih. Kita copy paste dari dashboard. Di sini kan ada bagian div kelas data presensi ya. Ini kita copy paste aja ya. Kita copy paste di sini. Nah, copy paste di sini ya. Oke. Kemudian kita tadi ada kita kasih di sini kita H3 ya. H3 aja. Kita copy lagi. Nah, yang tadinya diisi dengan nama kerja, di sini kita kasih dengan tanggal izinnya ya. Tanggal izinnya. Oke. Di sini kita tanggal izin, tanggal mulai izinnya aja. Berarti di sini kita pakai tanggal izin dari. Nah, kita coba cek dulu. Oke. Di sini kenapa munculnya di sini ya? Sebentar. Oke, di dashboardnya ini kalau nggak salah di atasnya ada CSS-nya. Oh, nggak ada ya? Saya lupa. Icon present. Baterainya habis ya. Sebentar ya, saya cas dulu. Oke, nah di sini itu di dashboardnya itu kan ada CSS-nya sebenarnya. Nah, di sini nih bagian style, history content ya. Nah, kita copyin aja deh bagian history content sama data presensinya. Kita copy di paling atas saja. Mana stylenya? Nah, di paling atas kita bikin style aja ya. Di bagian header nih, bagian header kita tambahin style. Nah, style kemudian kita copy aja ya. Kita copy bagian si kelas history content sama kelas data presensi. Kita coba reload. Nah, sekarang udah ada di sini untuk si tanggalnya ya. Oke. Nah, kita rubah si format tanggalnya. Ini kan format tanggalnya itu kan dia tahun, bulan, tanggal. Nah, kita rubah jadi ini ya, tanggal, bulan, dan tahun gitu ya. Kita menggunakan function date di sini. Date formatnya itu date dulu, baru month, baru year gitu ya. Kemudian str to time. Nah, kita berubah menjadi format waktu. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini error. Oke, kurangnya kurang satu. Dah. Kalau sudah, kita coba reload lagi. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, nah di sini kita kasih small
ya. Kita kasih elemen small. Kita kasih di sini si tanggal ini ya, lama ininya, lama apa namanya itu, lama izinnya atau periode izinnya. Periode izinnya kan berarti kita ambil dari si tanggal izin, sama kita gunakan date aja. Y DMY ya, start to time variable d tanggal izin dari, nah di sininya sampai dengan, nah kita copy paste aja biar cepet. Nah di sini kita rubah menjadi tanggal sampainya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah di sini muncul ya, muncul si periodenya. Kemudian di sini mungkin di bawahnya kita bisa kasih ini, kita bisa kasih keterangannya gitu ya. Nah kita kasih paragraf aja di sini. Paragraf isinya itu adalah si keterangannya. Oke. Oke, di sini udah muncul keterangannya ya. Kemudian nah di sini ini ya, di sebelah tanggalnya ini kita mau kasih keterangan dia ini izin absen, sakit atau cuti. Nah, berarti kita ambilkan dari data statusnya ya. Berarti kita kasih if aja di sini. If kita bikin PHP aja ya. If variable the status sama dengan i, maka variable status sama dengan izin. Else if variable the status sama dengan s, maka variable status sama dengan sakit. Else if variable the status sama dengan c, maka variable status sama dengan cuti. Else error, variable status not found saya. Ya, kita coba reload. Kita coba tambahkan di sini ya, setelah si tanggal kita tambahin di sini variable status. Kita kasih dalam kurung aja, dalam kurung. Nah, kita reload. Oke, nah di sini ada keterangan izinnya ya. Izin dari tanggal 13 September sampai tanggal 15 September, keterangannya keperluan keluarga. Kemudian di sini di sampingnya di sini sebelah kanannya kita mau kasih keterangan disetujui atau ditolak ya oleh bagian HRD. Kita ke dashboard lagi ya, karena saya juga lupa codingnya ya. Jadi kita lihat yang sebelum-sebelumnya aja. Oke, di sini Oke, di sini kalau kita lihat cuman ada tiga ini ya. Cuman ada dua ini ya, dua bagian. Nah, kita kalau di sini mana di yang izin, kita tambahin satu lagi div ya. Cuman ada icon presensi kan. Kalau yang sebelumnya kan cuman ada icon sama buat data. Nah, di sini kita tambahin lagi div status kayaknya. Div class status. Nah, div class status kita kasih span di sini, kita kasih span, kita kasih badge, class badge, backgroundnya sukses. Coba ya, cek dulu tes. Kita coba reload, kita masuk ke izin. Oke, di sini ini di bagian sininya flexnya. Nah, di sini kita kasih justify content space between. Coba ya, space between. Kita coba reload. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita pengennya yang ini ya gak terlalu jauh ya. Kita pengen ikonnya jangan terlalu jauh. Jadi oke.
Jadi kita bikinnya seperti ini. Sebentar. Nah, kita kasih div di sini. Misalnya div kelas ini bagian kiri ya, bagian 1, atau misalnya ya bagian 1 aja ya. Oke, supaya cepat aja. Soalnya bingung juga mikirin namanya ya, nama kelasnya. Kita yang kedua bikin div kelas bagian 2. Oke, coba reload. Nah, oke, ininya udah bener. Sebentar. Oh, udah. Ininya bener seperti ini. Kita balik, kita ulangi lagi ya. Sebentar. Mungkin di bagian sininya kita kasih gapnya 1 coba ya. Oke, ini udah bisa, cuman ini pengennya sebelah sini nih. Oke. Kita coba ini ya, coba untuk yang gap deh, coba deh kita searching ya. Gap flex. Gap 50 pixel raw gap. Nah, ini kan bisa ya. Display grid. Coba kita yang satunya 1 pixel, yang keduanya misalnya 3 pixel atau 5-6 pixel deh. Kita coba ya. Bisa nggak kayak gini? Bisa nggak kayak gini nih? Nggak bisa ya. Bentar, saya juga kalau mau salah CSS agak bingung juga, agak ya, kurang ini juga ya. Harus lihat dokumentasinya nih. Gap 1 pixel. Oh, di sini aja kita kasih si icon si status ini margin aja ya. Kita kasih di sini kelas status margin left atau margin right, coba no fix. Bisa nggak? Biar ada di sebelah kanan. Oh, nggak bisa ya. Oh, kita kasih ini aja. Position absolute aja ya. Positionnya absolute, right-nya 5 pixel. Bisa nggak? Coba lihat. Nah, bisa ya. Cuman yang terlalu mepet kita kasih right-nya, marginnya 20 pixel aja. Kita coba reload lagi. Oke, nah di sini udah pas ya. Udah pas. Nah, jadi tampilannya kurang lebih nanti menjadi seperti ini ya untuk di halaman izin ya. Setidaknya tampilannya lebih menarik daripada yang sebelumnya ya. Dan di sini juga ketika kita mau mengajukan di sini yang sebelumnya itu cuman berasal dari satu form. Nah, di sini formnya itu kita buat masing-masing gitu ya. Untuk izin absen 1, untuk izin sakit 1, dan untuk izin cuti 1 form gitu. Jadi masing-masing punya form masing-masing, supaya nanti teman-teman juga nggak bingung bikinnya ya. Oke, itu saja mungkin di video kali ini teman-teman. Kita lanjutin lagi di video berikutnya ya. Kita masuk nanti ke pembuatan ini ya, untuk form sakit ya, form sakit sama form cuti. Dan ini yang tadi dan mungkin nanti yang ini ya, ini harusnya itu kan statusnya itu pending atau menunggu persetujuan, disetujui atau ditolak gitu ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya saja ya, sekalian dengan kita bikin form untuk sakit, cuti, dan proses simpan datanya juga ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk di video kali ini. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.